Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah dan yang akan diakhirkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah uswatun hasanah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dari panitia Amal Ramadan ingin menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian yang pertama yaitu nama-nama donatur Amal Ramadan 1947 Hijriah atau lebih tepatnya tanggal 25 Februari 2026 atau 7 Ramadan 1447 Hijriah. Yang pertama ada Bapak Abdul Rahim Karim SM yang telah menyumbang sebesar Rp300.000. Lalu ada kondisi kotak amal tarawih pada kemarin malam yaitu sebesar Rp225.000. Dan ada kondisi kotak amal subuh yaitu sebesar Rp50.000. Dan ada pun pengeluaran kas masjid yaitu sebesar Rp300.000. Maka total jumlah keseluruhan yaitu Rp275.000. Berikutnya yang akan membawakan ceramah kali pada malam hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Ahmad Munawar LC MPDI. Berhubung Bapak Al-Ustaz sudah berada di tengah kita dan juga untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyamin wa qiyam kama ja'alahu syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Mujahidul Hurriyah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Di momentum Ramadan ini kembali Allah menyadarkan kita bahwa seringkali nikmat yang terlalu sering kita nikmati itu membuat kita lupa untuk mensyukurinya. Dan di momentum ini juga Allah menyadarkan kita bahwa seringkali nilai segala sesuatu itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya, tapi berdasarkan kebutuhan kita atau tidak. Dan di luar bulan suci Ramadan kita begitu sering mengkonsumsi makanan maupun minuman yang saking seringnya seringkali minuman itu menjadi hal yang biasa saja dan lupa untuk kita syukuri. Makanan yang begitu banyak seringkali kita nikmati di luar bulan suci Ramadan, dan saking banyaknya, saking rutinnya, saking seringnya, seringkali makanan yang kita nikmati itu menjadi hal yang biasa-biasa saja dan lupa untuk kita syukuri. Namun di bulan ini, seketika azan maghrib berkumandang, air minum meskipun hanya seteguk, meskipun hanya segelas, itu nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Minum makanan meskipun mungkin hanya beberapa butir kurma, dari sisi kuantitas sangat sedikit jumlahnya, namun ternyata
ternyata begitu nikmat rasanya. Kenapa? Karena pada saat kita mengkonsumsi makanan dan minuman saat kita berpuasa, terlepas itu sedikit, tapi kita dalam kondisi sangat membutuhkan. Maka sangat syukur rasanya kita kepada Allah di setiap tahunnya Allah mempertemukan dengan momentum kesadarannya. Semoga bulan ini kemudian selalu memantik kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah, bahkan untuk hal-hal yang kecil yang kita diberikan olehnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, momentum yang mulia ini, momentum bulan suci Ramadan ini, pada dasarnya tidak kita manfaatkan dengan sekedar memaksimalkan segala bentuk ibadah yang begitu banyak rupanya di dalam satu bulan. Tapi bulan ini juga kemudian menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya berperilaku mulia kepada sesama. Begitu banyak rasanya perilaku-perilaku mulia, akhlak-akhlak yang sudah seharusnya kita lakukan, kita menjadi bagian dari keseharian kita kepada sesama kita, yang makin hari itu makin tergerus rasanya, makin berkurang rasanya, makin hilang rasanya. Dan dari sekian banyak sifat yang semakin hari semakin mahal rasanya, semakin sulit untuk kita dapatkan, itu adalah perilaku jujur. Perilaku yang justru Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu perilaku yang kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak pembiasaannya di momentum yang mulia ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat ke sekeliling kita dengan begitu banyak teknologi yang memudahkan kehidupan kita, peradaban yang semakin maju dari hari ke hari, di sisi lain ada banyak kerusakan yang juga justru terjadi. Kerusakan-kerusakan yang pada dasarnya didasari oleh begitu banyaknya kebohongan dilakukan oleh umat manusia. Kita ambil salah satu contoh, misalnya korupsi. Ini adalah salah satu penyakit yang paling laten, paling banyak merusak negeri ini. Nah, sepanjang tahun 2025 saja begitu banyak kasus korupsi yang menjadi ujian bagi negeri ini. Kita ambil contoh beberapa di antaranya, seperti kasus korupsi pada PT Timah yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah. Triliun ini Bapak Ibu, 1 miliar saja, 1 miliar ini setara dengan 1000 juta. Itu 1 miliar. Nah, 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar. Nah, bayangkan kalau 271 triliun itu berapa banyak jumlahnya. Kalau disusun di masjid ini, mungkin setengah dari masjid ini terisi uang. Dan ini menjadi rekor korupsi paling tinggi di Indonesia yang pernah terjadi. Nah, belum kasus itu selesai, muncul kasus korupsi yang lain di Pertamina misalnya, kasus pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, korupsi di beberapa bank BUMN, dan beberapa kasus korupsi yang lain. Yang mana kasus-kasus korupsi ini kemudian menyadarkan kita bahwa negeri ini bukan hanya banyak pelanggaran hukum yang terjadi, tapi juga terjadi krisis kejujuran. Karena orang kalau korupsi pasti bohong. Tidak ada itu korupsi yang tidak berbohong pelakunya, pasti berdusta. Nah, kalau kita lihat skala yang lebih luas dalam indeks korupsi Indonesia, dari nilai 1 sampai 100, 100 itu berarti nilai paling tinggi dan 1 nilai paling rendah. Di tahun 2025 Indonesia itu skornya, nilainya itu hanya 34. Jadi kalau 100 paling bagus, maka Indonesia nilainya itu hanya 34 di tahun lalu. Itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di 2024. Di 2024 skornya masih 37. Dalam satu tahun turun 3 angka. Kalau lebih global lagi secara mendunia, dari 180 negara, urutan paling tinggi, urutan pertama itu berarti yang paling bersih dari korupsi, dan urutan ke 180 berarti negara paling korup sedunia. Indonesia itu ada di posisi 109. Setahun sebelumnya di 2024 itu Indonesia masih di posisi 99. Hanya dalam waktu 1 tahun turun 10 peringkat. Dan tentu ini bukan hal yang membanggakan bagi negeri ini, bukan hal yang
membuat kita bangga bahwa negeri ini banyak koruptornya, justru itu yang merusak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada hal yang jauh lebih parah dari itu. Jadi sebelum kita menghujat para koruptor dengan begitu banyak korupsi yang mereka lakukan, ternyata yang jauh lebih parah dari itu adalah saking seringnya kita mendapatkan perilaku dusta di antara kita menjadi terbiasa dengan hal itu dan menormalisasinya. Jadi ketika kita menganggap bahwa orang berbohong itu adalah hal yang biasa, maka ini adalah penyakit terbesarnya kita sebenarnya. Kita tidak menganggap ini adalah perbuatan dosa, kita tidak menganggap ini adalah pintu dari begitu banyak keburukan setelahnya, karena saking seringnya kita melakukan. Kita coba deh berkaca sama keseharian kita misalnya. Terlalu sering rasanya kita berdusta dan membiasakan hal itu di antara kita. Contoh misalnya, di beberapa kantor, orang-orang yang melakukan manipulasi data itu seringkali dianggap sebagai bagian dari strategi. Di dunia politik misalnya, betapa sering para politikus yang berjanji itu kemudian berdusta, tidak menepati janjinya, namun kita anggap itu bagian dari dinamika politik biasa. Saking biasanya kita melihat para politikus yang berdusta. Atau yang paling kecil saja misalnya di rumah tak masing-masing, betapa sering orang tua itu tidak sadar, entah dia sadar atau tidak sebenarnya, itu berdusta sama anak-anaknya, hanya biar anaknya berhenti dari rewelnya, berhenti dari tangisannya. Contoh misalnya, ketika anak tak menangis, biar dia berhenti dari menangisnya, kita bilang, jangan menangis nak, besok belikan ki ini dan itu. Padahal niat si orang tua ini bukan mau membelikan anaknya sebenarnya, hanya biar anaknya berhenti dari menangisnya. Atau ketika anaknya meminta sesuatu dan orang tuanya memang lagi seret rezekinya, lagi sedikit rezekinya, dia bilang sama anaknya, minggu depan aku belikan. Padahal si orang tua sendiri ini tahu bahwa minggu depan juga belum ada uangnya. Nah, akhirnya apa yang terbentuk di benak si anak, bahwa ternyata orang tua saya juga suka bohong sama saya. Karena biasanya itu anak ingat sekali apa yang dijanjikan sama orang tuanya. Ya. Saya bilang begitu ya karena anak saya juga seperti itu. Jadi kalau dijanjiin sesuatu, ingat terus, tagih terus. Nah, ketika kita melakukan itu hanya dalam rangka membuatnya tenang dan memang bukan dalam rangka menepati, bukankah kita sengaja membohongi anak kita sebenarnya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu momentum terbaik bagi kita untuk melatih jujur dengan lebih baik itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa? Karena ternyata ketika kita melihat ibadah di bulan ini, yang salah satunya adalah ibadah puasa, yang menjadi simbol utama dari semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa lah yang menjadi satu-satunya ibadah yang pondasi utamanya itu adalah kejujuran. Kalau kita sholat misalnya, sholat kita itu bisa dilihat sama orang. Apapun niat tak kalau sholat, meskipun mungkin niat tak hanya untuk biar dibilang sebagai orang yang soleh dalam rangka riya kepada orang lain, tapi meskipun itu niatnya pergi ke masjid sholat, lihat orang. Kita mengeluarkan zakat misalnya, apapun niatnya, ketika zakatnya sudah dikeluarkan, maka zakat itu sudah dicatat oleh amil zakat. Pergi ke haji, apapun niatnya, meskipun mungkin kita berniat biar kalau pulang nanti dipanggilkan dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji misalnya. Apapun niat yang ada di hati kita ketika kita pergi haji, setidaknya ketika kita pergi haji, maka haji kita itu terdokumentasi. Banyak foto-fotonya, banyak videonya sebagai bukti orang tahu bahwa kita pergi haji. Tapi ibadah puasa Bapak Ibu, siapa yang tahu kita puasa kecuali diri kita sendiri dan Allah saja. Yang bisa melihat orang saat kita sahur misalnya dilihat sama keluarga kita. Yang bisa dilihat sama orang adalah saat kita berbuka misalnya ke masjid ikut buka puasa, lihat orang. Tapi puasa tak, apakah puasa kita atau tidak? Bahkan istri dan saja di rumah belum tentu tahu kita puasa atau tidak. Kan bisa saja ketika kita di rumah
saat menahan berpuasa pergi keluar ke kantor misalnya buka puasa sembunyi-sembunyi. Dan tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Maka ibadah puasa ini yang kemudian fondasi utamanya satu-satunya itu adalah kejujuran. Kita jujur sama diri sendiri, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar di bulan ini kita betul-betul melatih diri untuk selalu jujur. Nah, selain itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ibadah puasa juga melatih kita untuk tidak sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Tapi ibadah ini kemudian membuat kita harus menahan diri dari segala bentuk kebohongan, baik itu perkataan, perbuatan, bahkan sampai niat. Karena orang-orang yang berdusta saat puasa, maka kedustaannya itu akan merusak nilai puasanya. Maka sangat wajar Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang saat dia berpuasa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka sungguh Allah tidak membutuhkan dirinya yang menahan diri dari makanan dan minuman. Maka kalau puasa kita masih berbohong sama orang, berbohong sama keluarga, maka seperti kita bawa air di ember yang bocor, habis lama-lama. Nah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terbesar berikutnya adalah, jika demikian, bagaimana cara kita untuk bisa memaksimalkan momentum Ramadan ini untuk melatih kejujuran itu? Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah benar-benar belajar berpuasa yang sebenar-benarnya puasa. Tidak usah jauh-jauh. Mari kita coba refleksi membandingkan puasa kita tahun lalu. Apakah tahun lalu itu banyak puasa yang bolong-bolong atau tidak? Atau banyakkah perbuatan dusta yang kita lakukan? Di tahun ini kita senantiasa berusaha menjadikan ibadah puasa kita betul-betul ibadah puasa yang sempurna. Ingatkan diri kalau mau berbohong, kita sedang puasa. Saat mau mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, ingatkan diri kita sedang puasa. Karena jangan sampai niat tak dapat pahala yang banyak, tapi ternyata ruginya banyak. Jangan sampai mau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena Allah menyiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi sayangnya justru puasa kita nilainya hanya nahan lapar dan haus saja. Maka kita diajarkan selalu sama Rasulullah, diingatkan selalu, la narfus, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kotor, tidak boleh melakukan hal-hal yang bodoh, dan salah satu bentuknya adalah berkata dusta di antara kita. Maka kita perlu membiasakan itu. Nah, hal yang kedua yang juga bisa kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah adalah mengevaluasi diri di setiap hari, di setiap malam. Mukmin yang bijak itu adalah mukmin yang selalu mengukur dirinya sebelum diukur sama orang lain. Pintar bercermin. Jangan sampai kita pintar menilai orang tapi tidak pintar menilai diri sendiri. Jangan sampai kita tahu kekurangannya tetangga-tetangga kita, tapi kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Maka salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah senantiasa mengukur dirinya. Nah, di bulan suci Ramadan ini terkait kejujuran, kita perlu mengukur di setiap hari. Apakah hari ini saya berpuasa dan tidak pernah berbohong meskipun satu kali? Apakah hari ini kita pernah berjanji sama orang dan ditepati dia atau tidak? Apakah hari ini ketika kita berinteraksi sama keluarga kita, sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita, tidak pernah jadi bohong meskipun hal-hal yang kecil? Nah, kita perlu mengukur ini selalu. Harapannya bahwa dengan evaluasi ini kita bisa meminimalisir kebohongan kalau itu kita lakukan di hari ini, biar besok tidak seperti hari ini. Kita harus berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarinnya. Karena rugi kalau kemarin-kemarin itu justru jauh lebih baik dari hari ini. Dan hal yang paling penting, hal ketiga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah senantiasa meniatkan diri biar jadi lebih baik setelah Ramadan.
Mungkin di bulan suci Ramadan ini banyak ibadah tak. Mungkin di bulan suci Ramadan ini bagus perilaku tak. Itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena Allah yang mengkondisikan kita untuk rajin beribadah. Buktinya kalau kita tanya dalam 12 bulan selama 1 tahun, di bulan apa Ki paling rajin ibadah? Pasti jawabannya di bulan Ramadan. Di bulan apa Ki paling baik perilaku sama orang? Pasti di bulan Ramadan. Wajar sebenarnya. Kenapa? Allah yang mengkondisikan kita. Buktinya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dibelenggu. Maka kalau kita baik, kita soleh di bulan ini, wajar sebenarnya. Allah yang membuat kita semangat beribadah. Tapi apakah di luar bulan suci Ramadan kita juga menjadi pribadi yang sama? Maka tentu ini yang menjadi pertanyaan terbesarnya. Maka niatkan saja terlebih dahulu. Niatkan semoga Ramadan ini benar-benar mampu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik di 11 bulan setelahnya. Niatkan semoga di bulan-bulan setelah Ramadan kita tetap jujur. Kita tetap berusaha menepati janji-janji saat kita berjanji. Kita tetap berusaha untuk menepati janji kita sekecil apapun itu kepada orang lain, bahkan kepada keluarga kita sendiri. Karena bukankah Tuhan yang melarang kita untuk berdusta di bulan suci Ramadan adalah Tuhan yang sama yang melarang hal itu di luar bulan suci Ramadan. Nah, kalau di bulan ini kita dikondisikan sama Allah, maka di bulan-bulan setelahnya itu ada waktu mengukur apakah ibadah di Ramadan ini betul-betul diterima. Karena ulama kita kemudian menjelaskan bahwa salah satu tanda bahwa ibadah kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika ibadah kita di luar bulan suci Ramadan itu tetap sama. Maka semoga Ramadan ini bisa menjadi titik balik kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Semoga Ramadan ini benar-benar melatih agar kita semua menjadi pribadi yang jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama keluarga, jujur sama tetangga, jujur sama masyarakat. Karena menjadi kewajiban kita selalu untuk menjadi orang-orang yang jujur meskipun kita tidak dilihat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan meskipun seringkali kita tidak diawasi. Hadanallahu wa iyyakum wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.